Assalamualaikum, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, terutama di masa pandemi ini. Jangan lupa belajar dan jangan lupa berdoa sebelum belajar. Selamat menonton. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai bilangan pecahan, pecahan senilai, menyederhanakan pecahan, dan juga jenis-jenis pecahan. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas penjumlahan dan pengurangan pecahan, adding and subtracting fractions. Penjumlahan dan pengurangan pecahan. Untuk menjumlahkan dan mengurangkan pecahan, apa yang harus kita perhatikan? Yaitu penyebut pecahan. Jika penyebutnya sama, maka pembilang dapat langsung dijumlahkan atau dikurangi. Contohnya, 2/6 ditambah 3/6. Nah, ini kan sudah sama penyebutnya. Maka kita bisa menjumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 3, 5. Maka hasilnya 5/6. Kemudian 7/15 dikurangi 3/15. Penyebutnya sudah sama. Nah, berarti tinggal kita kurangi yang di bagian pembilang. 7 dikurangi 3, 4/15. 5/12 dikurangi 7/12. Penyebutnya sudah sama, maka kita bisa mengurangkan 5 dikurangi 7. Berapa, El? 5 punya hutang 7, berarti minus 2/12. Nah, jika penyebutnya beda, maka penyebut harus disamakan dulu dengan cara mencari KPK dari penyebut itu. Contohnya, 1/5 ditambah 3/10. Nah, penyebutnya kan belum sama, maka kita harus cari KPK-nya dulu. KPK 5 dan 10 adalah 2 kali 5, jadi sama dengan 10. Nah, kita tulis dulu 10. Kemudian langkah selanjutnya, 10 dibagi dengan 5, yaitu 2 dikali 1, hasilnya 2. 10 dibagi 10, 1 dikali 3, hasilnya 3. Nah, karena sudah sama penyebutnya, maka kita bisa tinggal jumlahkan yang pembilangnya. 2 tambah 3, 5/10. Selanjutnya 3/10 dikurangi 1/18. Penyebutnya masih belum ketemu. Maka kita harus nyari 18 itu 2 kali 3 kali 3. 10 2 kali 5. KPK dari 18 dan 10 adalah 2 kali 3 kali 3 kali 5. Berapa? 90. Maka kita tulis per 90 dikurangi per 90. Kemudian langkah selanjutnya, 90 dibagi 10 dikali 3. 90 dibagi 10, 9 dikali 3 yaitu 27. 90 dibagi 18 yaitu 5 dikali 1, 5. Maka tinggal kita jumlahkan, tinggal kita kurangkan 27 dikurangi 5. Hasilnya 22/90. Selanjutnya adalah sifat-sifat penjumlahan. Pada sifat-sifat penjumlahan ada dua, yaitu sifat komutatif dan asosiatif. Komutatif adalah pertukaran, asosiatif yaitu pengelompokan. Pada sifat komutatif, A ditambah B, A per B ditambah C per D sama dengan C per D ditambah A per B. Artinya ketika posisinya kita tukar, maka hasilnya akan tetap sama. Contohnya, 2/5 ditambah 1/4. Apakah sama dengan 1/4 ditambah 2/5? Nah, karena penyebutnya belum sama, harus kita samakan dulu. 4 dan 5 yaitu 20. 20 dibagi 4, 5 dikali 1, 5. Kemudian 20 dibagi 5, yaitu 4 dikali 2, 8. Hasilnya 13/20. Kemudian asosiatif. Ketika yang bagian depan A ditambah B, A per B ditambah C per D, ditambah E per F, kita hitung dulu yang bagian depan, kemudian dijumlahkan dengan yang belakang, akan sama dengan yang bagian belakang kita jumlahkan dulu, baru dijumlahkan dengan yang depan,
akan sama. Nah, kalian bisa lihat contohnya. Nah, jadi ketika yang bagian depan kita jumlahkan dulu, terus kemudian yang belakang hasilnya 79/60. Ketika yang bagian belakang kita jumlahkan dulu, baru kemudian ditambahkan dengan yang depan, hasilnya tetap 79/60. Maka kesimpulannya 2/5 ditambah 1/4 ditambah 2/3 akan sama dengan 2/5 ditambah 1/4 ditambah 2/3 sama dengan 79/60. Selanjutnya adalah perkalian dan pembagian pecahan, multiplying dan dividing fractions. Nah, perkalian pecahan yaitu A per B dikali D per C sama dengan bagian pembilang dikali A dikali D di per B kali C. Maka pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Contohnya, 2 kali 1/5. Nah, 2 ini kan artinya 2/1. Dikali 1/5, maka 2 kali 1/1 dikali 5. Hasilnya 2/5. Kemudian 2/5 dikali 1/5. Nah, kalau bilangan campuran, maka kita harus mengubahnya ke pecahan biasa terlebih dahulu. Caranya seperti yang kemarin, 2 dikali 5, 10, kemudian ditambahkan dengan yang atas, ditambah 2, maka hasilnya 12/5 dikali 1/5. Jadi 12 dikali 1 per 5 kali 5. Hasilnya 12/25. Kemudian yang ketiga, ada pecahan campuran dan pecahan campuran. Maka dua-duanya harus kita jadikan pecahan biasa. Untuk 2, 2/3 jadi 8/3, 3, 1/5 jadi 16/5. Kemudian kita kalikan bagian pembilang dan penyebut masing-masing. Hasilnya 124/15. Sifat-sifat perkalian. Nah, kalau tadi ada komutatif dan asosiatif pada penjumlahan. Sekarang perkalian ada komutatif juga. Ada asosiatif dan sifat distributif. Yang pertama komutatif. Ketika A per B dikali D per C akan sama dengan D per C kali A per B. Jadi ketika posisinya ditukar, hasilnya akan tetap sama. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Sifat asosiatif juga sama. Ketika yang bagian depan kita kalikan dulu, kemudian dikalikan dengan yang belakang, akan sama dengan yang di bagian belakang kita kalikan dulu, kemudian baru dikalikan yang depan, hasilnya akan tetap sama. Nah, untuk sifat distributif, ada sifat distributif terhadap penjumlahan dan sifat distributif terhadap pengurangan. Seperti ini. Pembagian pecahan. Nah, ketika A per B dibagi dengan C per D, maka sama dengan A per B dikali D per C. Artinya yang di bagian belakang ini kita balik. Dari awalnya C per D menjadi D per C. Nah, untuk operasinya juga berubah. Yang tadinya dibagi jadi dikali. Seperti itu kalau aturan pembagian pecahan. Contohnya, 2/3 dibagi 3/5. Nah, ini kan ada pecahan campuran. Kita jadikan dulu pecahan biasa. 2/3, 2 kali 3, 6, ditambah 2, 8. Jadi 8/3 dibagi 3/5. Nah, kemudian sesuai dengan aturan pembagian, maka 8/3 dikali 5/3. Tandanya sudah berubah dan yang di bagian belakang dibalik. Hasilnya 40/9. Selanjutnya, 2/3 dibagi 1, 3/5. Ini kan sama-sama pecahan campuran, kita jadikan pecahan biasa dulu. Maka hasilnya 8/3 dibagi 8/5. Nah, kemudian 8/3 dikali 5/8. Nah, kemudian ini hasilnya dikali 8 kali 5, 40, 3 kali 8, 24.
Nah, karena ini masih bisa disederhanakan, maka bisa disederhanakan terlebih dahulu. Sama kayak kemarin. Untuk menyederhanakan pecahan, maka kita harus mencari FPB-nya dulu. Atau kalau kalian misalnya bingung, masa mau nyari FPB dulu, bisa kalian bagi dulu, bagi dua. Bagi dua. Atau kalau ini bisa langsung dibagi 8, bisa sama-sama dibagi 8. 40 dibagi 8, 5, 24 dibagi 8 sama dengan 3. Jadi bentuk sederhananya 5 per 3. Kemudian operasi pada pecahan desimal. Penjumlahan dan pengurangan desimal. Contohnya, 2,227 ditambah 3,25 dan yang nomor 2, 5,65 dikurangi 3,425. Yang pertama nomor 1, 2,27 ditambah 3,25. Nah, kita harus meluruskan tanda komanya ini untuk penjumlahan dan pengurangan pada desimal. Harus diluruskan tanda komanya, baru kemudian kita bisa menjumlahkan. 7 kita turunkan, karena ini 0. Nah, 2 ditambah 5, 7. 2 ditambah 2, 4. 2 tambah 3, 5. Nah, letak komanya kita luruskan. Jadi 5,477. Kemudian selanjutnya yang nomor 2, 5,65 dikurangi 3,425. Nah, kalau ini kan, ini nggak ada tandanya apa? Nah, ini artinya 0. Jadi bisa ditulis gini, 5,650 dikurangi 3,425. Nah, aturannya juga sama, harus lurus tanda komanya. Kemudian kita kurangi seperti biasa. 0 dikurangi dengan 5, kan tidak bisa, berarti kita pinjam yang bagian depan. Jadi 10 dikurangi 5, yaitu 5. Kemudian di sini tinggal 4, dikurangi dengan 2, 2. Di sini 6, dikurangi dengan 4, yaitu 2. 5 dikurangi 3, 2. Nah, letak komanya juga sama, harus lurus. Selanjutnya ada perkalian desimal. Contohnya 2,5 dikali 3,2. Yang kedua 3,5 dikali 0,2. Yang nomor 1, 2,5 dikali 3,2. Nah, sebelumnya kita abaikan dulu koma-koma ini. Kita kalikan seperti biasa. 5 dikali 2, 10. Kemudian nyimpen 1, 2 kali 2, 4. Ditambah dengan simpenannya jadi 5. Nah, jadi 50. Kemudian 5 kali 3, 15. 2 kali 3, 6. Tambah simpenannya tadi, jadi 7, 5. Nah, kemudian kita jumlahkan seperti biasa. 0 turun, 5 ditambah 5, 10. Nyimpen 1, 1 tambah 7, 8. Nah, letak komanya bagaimana? Nah, ini kan di sini ada, di belakang koma ada 1, 2. Ada 2 angka di belakang koma. Maka kita bisa letakkan dari belakang 1, 2. Nah, letak komanya jadi ada di sini. Kemudian selanjutnya 3,5 dikali 0,2. Kita kalikan seperti biasa. 5 dikali 2, 10. Terus nyimpen 1, 3 kali 2, 6. Tambah 1, jadi 7. Nah, 70. 5 kali 0, 0. 3 kali 0, 0. Nah, kita jumlahkan seperti biasa. 0 turun, 7 tambah 0, 0. 0-nya juga ikut turun. Di sini di belakang koma ada berapa angka totalnya? Ada 1, 2. Ada 2 angka di belakang koma. Maka kita hitung dari belakang. 1, 2, kita taruh koma. Seperti itu. Selanjutnya, pembagian desimal. Nah, contohnya 2,5 dibagi 0,5. Nomor 1, 2,5 dibagi 0,5, kita ubah 2,5 ke pecahan biasa. Caranya bagaimana? 25 per 10. Kenapa per 10? Karena di belakang koma ada satu angka, maka kita tulis per 10. 0,5 jadi 5 per 10. Nah, nanti kalau misalnya di belakang koma ada 2 angka, maka kita bisa tuliskan per 100. Kalau di belakang koma ada 3 angka, kita tuliskan per 10. Seperti itu.
Nah, kemudian seperti aturan pembagian pecahan tadi, 25/10 dibagi 5/10. Maka, agar tandanya bisa berubah menjadi kali, harus dibalik. Jadi 25/10 dikali 10/5. Kemudian ini sama-sama per 10, bisa kita coret. Jadi tinggal 25/5. Nah, 25/5 hasilnya 5. Yang nomor 2, 3,8 dibagi 0,2. Kita jadikan dulu pecahan biasa. Jadi 38/10 dibagi 2/10. Ya, karena sama-sama di belakang angka di belakang koma ada satu angka. Nah, seperti aturan pembagian, maka kita harus balik yang di belakang. 38/10 dikali 10/2. Nah, lagi-lagi ini sama. Maka bisa kita coret, tinggal 38/2. 38 dibagi 2 berapa? 19. Nah, sekarang kalian coba dulu yang nomor 3. 7,2 dibagi 1,2. Seperti langkah-langkah ini. Selanjutnya, contoh soal. Tentukan hasil dari 3/10 ditambah 2/5 dikali 1/4. Nah, untuk di sini kan ada penjumlahan dan perkalian. Maka kita harus mengerjakan dulu yang perkalian dulu. Jadi di sini 3/10 kita tulis dulu. 2 kali 1, 5 kali 4. Maka 3/10 ditambah 2/20. Nah, ini kan belum sama. Kita samakan dulu, kita cari KPK-nya. KPK dari 10 dan 20 itu adalah 20. Ya, kemudian 20 dibagi 10, ada 2. Dikali 3, 6. 20 dibagi 20, 1. Dikali 2, 2. Kemudian, karena sudah sama penyebutnya, maka kita jumlahkan pembilangnya. 6 ditambah 2, 8/20. Nah, 8/20 ini belum bentuk yang sederhana, maka bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 4. 8 dibagi 4, 2. 20 dibagi 4, 5. Kemudian selanjutnya, gunakan sifat distributif untuk menyelesaikan operasi berikut. Nah, operasi berikut. Ini ada 2/5 dikali 1/4 ditambah 2/5 kali 3/4. Nah, karena di sini sudah sama-sama 2/5, maka kita bisa keluarkan 2/5. Nah, kita keluarkan 2/5, kemudian 1/4 ditambah 3/4. Nah, jadi sekarang kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung. Ternyata 1/4 ditambah 3/4, karena sudah sama penyebutnya, tinggal kita tambahkan 1 ditambah 3, 4. 4/4 sama dengan 1. Nah, berarti 2/5 dikali 1 berapa? 2/5. Selanjutnya, seorang penjual baju mendapatkan keuntungan atau laba 25% dari hasil jualnya. Jika hasil jual baju yang ia peroleh adalah 200.000, berapa keuntungan penjual tersebut? Untuk mencari laba, 25% dikali 200.000. Persen artinya per 100. Maka kita ubah 25/100 dikali 200.000. Kemudian di sini nolnya ada 2, 1, 2. Di sini juga, ada berapa ini? Ada 5. Nah, kita coret yang 2. Coret. Nah, berarti tinggal 25 dikali 2.000. Berarti berapa labanya? Yaitu 50.000. Kemudian diketahui dari 25 siswa, tercatat 4 siswa yang terlambat sekolah. Berapa persen siswa yang terlambat sekolah? Nah, ini yang ditanyakan berapa persen. Berarti kita harus menjadikan per 100. Gimana caranya? Tadi siswa yang terlambat yaitu 4. Dikali dengan seluruh siswa, 25. Dikali 100%. 4/25 dikali 100%. Bisa kita coret. 25 dibagi 25 yaitu 1. 100 dibagi 25, 4. Nah, sekarang berarti tinggal 4 dikali 4 sama dengan 16%. Tuh.